Oke, halo semuanya. Good afternoon. Jadi ini bukan terpaksa juga sih, cuman kayaknya nggak adil kalau saya nggak kasih sedikit materi sebelum ngasih tugas ya. Jadi I'm really sorry karena tugasnya pun dadakan. Sebenarnya saya juga kaget ketika tadi pagi dikasih tahu, oh saya yang harus kasih nilai kalian, padahal ya kalian sama saya pun cuman kayak 2 meeting, jadi saya tidak punya cukup bahan untuk kasih nilai akhir. Jadi supaya fair, karena anak yang sama saya pun tugasnya banyak. Jadi ya minimal ini adalah satu tugas ini, presentation, yang kalian harus kumpulkan juga supaya saya juga tahu tentang speaking skill kalian dalam memberikan presentasi seperti apa ya. Okay, but before I give you the task, of course, I will give you some tips on how to give presentation in English ya. Okay, langsung aja ya. There are 3 tips when you want to give a presentation in English ya, supaya smooth, supaya presentasinya menarik ya. The first is about how to do the introduction, and then how to use sequence and transition word. Ini maksudnya ketika kalian mau beralih dari satu topik ke topik lain, seperti apa caranya, ya. And then how to give conclusion. Jadi setiap akhir sesi atau akhir topik, kalau kalian bisa kasih conclusion itu bagus ya. And how to mengarahkan audiens kalian to question and answer session. Ya, oke, kita langsung aja. Yang pertama, introduction. Introduction ini penting ketika kalian terutama ada di tempat yang baru, kalian giving presentation in a new place, and then you don't know the people, and the people don't know you. So it will be important if you introduce yourself first. Jadi nanti kalian pertama introduction dulu ya. Singkat aja, sederhana aja. Yang paling penting nama sama kalian dari mana asalnya. Udah gitu aja. Jadi ya ini kayak kalian bisa pakai hello everyone, I'm Wilda. I'm from Dental Nurse Department, Health Polytechnic of Semarang. Cukup kayak gitu aja. Atau kalian bisa juga pakai good morning. My name is Wilda. I'm from Health Polytechnic of Semarang, kayak gitu. Misalnya kayak gitu ya. Jadi a very simple introduction about yourself. And then next, introduction selanjutnya adalah tentang topik. Jadi please introduce your topic as well. Ya, jadi supaya nggak dadakan tiba-tiba langsung ngomong gitu kan lucu ya. Jadi topiknya dulu diperkenalkan. Tapi kalau bisa sebelum ke topik kita kasih sedikit ngomong, thank you for giving me the opportunity to talk. Ini maksudnya kita kayak terima kasih dulu sudah dikasih kesempatan buat ngomong gitu ya. Nah, setelah itu baru kita introduce nih topiknya nih. Kayak misalnya ini ada 3 contoh ya, 3 contoh nih, 1, 2, 3 yang bisa kita pakai. Kayak misalnya kita lagi mau presentasi tentang apa ya, yang lagi ini kan coronavirus ya. Kayak coba kita misalnya bisa ngomong nih, today I'm going to give a presentation about coronavirus. Atau in this occasion, I'm going to talk about coronavirus. I'm going to share about coronavirus. Nah, tapi yang terakhir ini agak informal ya, less formal. Jadi kalau kalian lagi presentasi sama teman-teman, you can use this. But if you are in a more formal situation, probably you could use this one or this second one. Okay? Ya. Jadi tadi pertama introduce your ini dulu ya, background. Terus terima kasih sudah dikasih kesempatan. Terus habis itu ngomong kalian mau topiknya tentang apa. Nah, the next is about
the organization. Maksudnya, ini kalian setelah ngasih topiknya tentang apa, kalian juga ceritakan nanti struktur presentasi kalian itu seperti apa. Jadi, kayak misalnya ada 3 bagian, berarti kalian bilang, the presentation will be in 3 parts. Atau kalian bisa bilang 2 parts, 6 parts, serah kalian ya, mau dibagi berapa bagian. Nah, setelah itu kalian jelaskan secara singkat topiknya, subtopiknya tentang apa aja. Misalnya, tadi ya coronavirus, misalnya di sini, first I'm going to talk about what is coronavirus. Second, I will discuss about apa ya misalnya the spread of coronavirus around the world. Okay. Terus, finally I will talk about how to prevent coronavirus. Nah, misalnya kayak gitu ya. Jadi kita kenalkan dulu nih topik bahasan, kayak kita ringkas gitu ya, apa yang mau kita omongkan. Kita bisa juga bahasannya seperti ini. The presentation will cover 3 parts. They are about what is coronavirus, about the spread of coronavirus around the world, and finally it's about how to prevent coronavirus from infecting us. Nah, misalnya kayak gitu. Oke, jadi itu tadi tentang introduction ya. Itu penting banget supaya presentasi kalian menarik. Terus terakhir nih, ini sebenarnya masih part of introduction, masih part of opening sih sebenarnya ya. Kayak misalnya kalian bilang, please feel free to ask during the presentation. Nah, ini sebenarnya kita ngomongin tentang audiens kalian itu boleh nanya nggak sih ketika kalian lagi presentasi. Kalau boleh berarti kita pakai kata yang pertama ini ya. Please feel free to ask during the presentation. Atau kalian juga bisa bilang, kalau nggak boleh nanya, suruh tahan dulu, berarti please hold. Ya, hold your question until I finish my presentation. Atau please hold your question until the end of the presentation. Oke, jadi kalian terserah kalian pilih salah satu ya. Pilih salah satu mau dipersilahkan nanya atau disuruh tahan dulu. Oke. Nah, setelah itu kalian barulah move on masuk ke dalam topik pertama kalian. Nah, caranya ketika kita mau masuk ke topik, kita bilang, okay, first I'd like to talk about, atau to begin, I'd like to talk about. Nah, langsung. Atau bisa juga sebenarnya selain ini banyak ya. Kalian bisa cari cara untuk masuk ke topik kalian, ya. Bisa juga kita bilang, let's talk about ini. Itu juga bisa. Ya. Nah, ini kalau misalnya waktu kalian agak banyak, ya, kalian bisa membuat conclusion di setiap subtopik. Jadi misalnya ada 3 subtopik, kalian bisa tuh kasih conclusion di setiap subtopiknya. Jadi sebelum pindah ke materi yang baru, kalian kayak kasih kesimpulan dulu, boleh. Kayak in conclusion, atau to conclude, to sum up, ya. Boleh, kayak gitu. Nah, setelah itu, kalau mau pindah, nah ini kita bisa pakai kayak gini. Okay, now I would like to move on to, nah, move on, berarti kan ini kan kita mau pindah ke topik selanjutnya, ya kan? Nah, kita bisa pakai kata ini supaya lebih smooth nanti ya. Bagus, jadi kayak kalian pindahnya tuh lebih halus gitu, nggak tiba-tiba gitu. Oke, nah, now ini juga penting ya, tentang cara untuk presenting data. Nah, data itu di dalam sebuah presentasi itu penting banget. Entah itu gambar, tabel, grafik, atau mungkin video bahkan ya. Itu hal yang membuat sebuah presentasi itu lebih punya poin positif. Jadi lebih menarik gitu ya. Nah, when you are going to present your data, ini ada beberapa expression yang bisa kalian pakai.
Ya, misalnya kok gambar ya, this picture shows that apa gitu ya. So this table presents, okay, this graphic gives the illustration of apa misalnya. Kalian bisa nih tunjukkan kayak tabel tentang atau grafik penambahan jumlah pasien virus corona setiap harinya. Nah, ini kan menarik ya. Ketika kalian presenting data seperti ini akan jadi hal yang sangat positif. Nah, biasanya boleh sih kalian taruh ini di awal atau di tengah-tengah atau di akhir. Kalau di akhir rada aneh ya, mungkin di awal itu lebih bagus untuk membuka suatu ini. Misalnya kalian ngomong tentang coronavirus, kalian tunjukkan tentang data-data kayak gitu kan di awal mungkin ya, di awal supaya catch audience attention, atau di tengah juga nggak apa-apa, boleh juga. Ya, jadi ini nanti silahkan dipakai yang pas dengan presentasi kalian, ya. And then, nah ini finally is about the conclusion and question and answer session. Nah ini cara untuk kalau sudah selesai semuanya, ya, jangan cuma langsung bilang thank you, itu kurang menarik, ya. Kalian bisa meringkas sedikit. I would like to conclude today's presentation by summarizing the information. Ini berarti dengan meringkas apa yang sudah kalian sampaikan, ya. Atau kalian juga bisa nih, I'd like to end my presentation by saying titik-titik. Ini kalian bisa banget pakai kata-kata mutiara atau ya apalah pantun atau apa terserah yang menurut kalian tuh cocok untuk masuk di presentasi kalian dan ini kayak jadi kata-kata penyemangat gitu ya, bisa banget dimasukkan di situ, ya. Terus terakhirnya kalian juga bisa nih bilang, if there are any question, I'd be happy to address them. Nah, kalau ada pertanyaan, saya akan senang menjawabnya. Ini terakhir ya. Nah, kurang lebih kayak gitu ketika kalian mau kasih sebuah presentasi ya. Jadi tadi ada urutannya opening dulu, introduction-nya tadi ya, topik, personal dulu ya, nama, kalian dari mana, baru ke topik, terus susunan topiknya, susunan presentasinya bakal berisi apa aja, terus baru kalian gimana kok present data, terus terakhir gimana caranya kalau ngasih conclusion ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan, oh iya, ini ada beberapa tips ya. Tips how to ace a presentation. Gimana biar presentasi kalian itu berhasil. Pertama, tentu choosing the right topic. Tadi sudah saya kasih topik ya, sudah saya share. Ya, itu terserah kalian mau pilih topik itu, atau kalau tapi sebenarnya sih topik itu aja ya, biar kalian nggak terlalu ngawang gitu. Kebanyakan topik kalian malah bingung nanti. Pilih aja yang topik yang menurut kalian paling enak dibawakan, paling menarik buat kalian. Jadi kalian itu mengerjakannya juga nggak beban gitu ya. Silahkan pilih topik yang kalian suka. And then of course prepare well. Prepare well buat sebuah PowerPoint yang menarik. Menarik di sini maksudnya ini kita mau membuat PowerPoint ya, bukan membuat esai. Jadi tolong di sini isinya minimize words, minimize sentences. Jadi kayak kalian bikin topik-topik aja. Kayak saya kan bikin kayak gini nih, misalnya saya bilang prepare well. Nah, saya ngomongnya jauh lebih banyak dari yang saya tulis di sini kan. Nah, begitulah seharusnya sebuah presentasi. Jadi kalian tidak membaca apa yang ada di layar saja, tapi lebih ke menjabarkan satu poin. Ya, misalnya ada poin di sini, kalian elaborasi. Jadi kayak gitu. Makanya kalian butuh preparasi, persiapan ya, preparation, supaya nanti hasilnya juga lebih bagus. Jadi silahkan disiapkan PowerPoint presentation-nya, nanti ditunjukkan. Kalian bisa banget pakai
contohnya kan sudah ada ya, tadi saya share di video yang di grup itu contoh yang sudah dilakukan oleh mahasiswa di D4. Nah, kurang lebih seperti itulah yang kalian perlukan ya. Kemudian use simple visuals. Jadi tadi saya bilang buat PPT-nya yang simple aja, nggak usah terlalu ramai. Yang penting itu enak dilihat. Dan oh ya, pakai itu loh tadi, gambar, grafik, tabel, apapun yang menurut kalian itu akan membuat presentasi kalian lebih menarik ya. And bisa juga start off with a story of rhetorical question. Nah, ini pertanyaan yang menggugah gitu loh, pertanyaan yang kayak membuat orang tuh lebih tertarik untuk mendengarkan kalian. Terus make eye contact. Nah, ini terutama kalau kalian lagi ketemu langsung sama audiensnya, eye contact itu penting banget. Nah, tapi kalau di video ya kalian lihat ke kamera lah ya, jangan lihat contekan. Ya, paling kayak gitu kan. Terus and walk and talk. Nah, ini ketika in the real presentation, kalau kalian bisa jalan sambil ngomong itu lebih menarik daripada kalau bayangkan kan kalau seorang presenter when giving a presentation cuman duduk di satu tempat kan kayaknya kurang friendly gitu ya sama audiensnya. Nah, tapi kalau ketika kalian kayak presentasi lewat online kayak gini ya boleh jalan, kalau enggak ya nggak apa-apa, yang penting kalian di sebelah laptop kalian kan, kalian bisa menunjukkan itu. Gesture itu bahasa tubuh ya, tunjukkan, ini tuh penting banget menurut saya, karena ini kayak menunjukkan seberapa kalian itu antusias dengan topik yang sedang kalian bicarakan. Kalau gesture-nya tuh nggak menarik tuh, kayak kalian juga kelihatannya tuh males gitu, kurang energi. Nah, oke. And then understand the tone, ya, sama using facial expression. Nah, ini dua-duanya penting. Tone kalian ketika berbicara, ketika ngasih presentasi itu diperhatikan. Makanya bukan sebenarnya selain ketika kita ngomongin tentang tone, dalam bahasa Inggris yang perlu kita perhatikan adalah pronunciation dulu. Ketika kalian pronunciation-nya bagus, udah pas, bener, tone-nya tuh biasanya akan lumayan ngaruh juga tuh. Nah, kadang tuh yang ngeganggu banget itu sebelum masuk ke tone adalah pronunciation. Ya, jadi pengucapan suatu kata itu penting banget menurut saya karena kalau kurang pas itu rasanya tuh di kuping tuh nggak enak didengar loh. Kerasa banget. Jadi coba sebelum ini kalian kan harus latihan dulu ya, dicek dulu nih pengucapannya sudah benar atau belum. Terus facial expression tadi ya, ekspresi wajah. Nah, jadi kadang-kadang memang gitu, public speaking gitu ya, presentation itu kan termasuk public speaking. Kalian harus bisa acting, jadi menunjukkan ekspresi yang entah itu sedih, entah itu kayak marah, berapi-api, semangat. Itu kalian pakai dong ekspresi kalian di sini. Ini bagus banget kalau bisa kayak gitu ya. Terus conduct question and answer session. Nah, cuman kalau di sini nanti karena kita online, cuman lewat video, berarti ini hanya formalitas saja ya. Kalian kayak ngasih pertanyaan, tapi nanti kan pertanyaannya ya kalau ada yang nanya pun paling di kolom komentarnya kalian kan. Ya udah, itu aja. Ya kurang lebih itu tadi, ini isinya sama yang sudah saya omongkan barusan ya. Topiknya dulu disiapkan, baca berita nih, read news or issues related to the topic. Kalian semakin banyak sumbernya, semakin menarik pasti, semakin kalian tahu. Terus organize your presentation in some subtopic. Nah tadi saya bilang, supaya lebih enak presentasinya itu jangan satu topik besar, tapi dibagi-bagi supaya lebih terstruktur gitu ya. Terus ini find useful data tadi ya, picture, table. Nah ini supaya presentasi kalian itu lebih menarik, lebih valid juga ya. And then make a simple attractive PowerPoint. Oh, sorry. To keep you on track, itu maksudnya tadi
presentasi itu kalau kalian pakai PowerPoint seperti ini, itu lebih terstruktur. Kayak saya kan ngomong kayak gini kalau nggak pakai PPT ya akan agak susah kan. Kalian juga mungkin nggak paham saya lagi ngomong apa kalau nggak ada ini ya kan. And then last one, practice in front of mirror or record and see your own performance. Nah ini kalian silahkan latihan dulu sebelum mengirimkan hasilnya ke saya. Ya, ini saya anggap ini sebagai pengganti tugas UTS kalian. Jadi nilainya poinnya sekitar 30% itu besar ya. Besar banget. Jadi tolong serius semaksimal mungkin, silahkan latihan dulu. Saya kasih waktunya kan masih lumayan, ada hari ini, besok. Ya, Senin lah, Senin pagi sudah dikumpulkan. Karena Senin itu saya sudah harus kirim your final score. Jadi harus cepat memang. Oke. Dan ini tadi yang topik yang sudah saya share ya. Ada managing oral hygiene, stop bullying, smoking hazard, fighting coronavirus, save environment by 3R, reduce, reuse, recycle. Atau tadi kalian bisa fokus ke salah satu dental health problem kayak misalnya cavities, atau periodontitis, atau gingivitis, terserah kalian. Silahkan pilih topik yang menurut kalian paling mudah, paling menarik untuk kalian share. Okay, that's all from me. Thank you and good luck for your final task.